Oke. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Jadi di materi yang kedua ini kita masuk di verbal ability. Nah, verbal ability ini salah satu uh, item atau salah satu subtes di TPB. Nah, di verbal ability nanti kita itu akan banyak mengolah terkait dengan kata-kata atau bahasa yang nanti penilaiannya adalah kalian harus mampu menjawab padanan kata dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ada beberapa tips nanti untuk hari ini ya. Hari ini mungkin saya akan memberikan dulu tips atau strateginya. Nah, nanti ada PR juga yang bisa adik-adik kerjakan dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sudah siap ya. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, untuk materinya sudah kelihatan semua belum ya adik-adik? Halo? Sudah. Nah, oke. Ya, suara saya sudah jelas ya. Oke, ini mohon maaf karena lagi ini agak flu, jadi mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di ini ya, bisa uh, dikonfirmasi. Oke, sebelumnya terima kasih, selamat malam dan selamat bergabung di Bimbel Ayun Habibie, persiapan dan pemantapan untuk SNPDB. Nah, harapannya nanti yang ikut Bimbel ini mohon untuk bisa serius dan apapun materi yang diberikan oleh narasumber silakan adik-adik nanti bisa mengolahnya. Kemudian latihan, jangan lupa karena semakin ke sini, semakin tahun itu persaingan semakin ketat. Nah, jadi adik-adik yang berkesempatan untuk mengikuti atau memperoleh pendalaman harapannya bisa lebih aktif lagi. Oke, nah di materi verbal ability ini nanti akan ada 3, jadi ada 3 sub yang adik-adik persiapkan. Oke, yang pertama ada sinonim, kemudian yang kedua ada antonim, dan yang ketiga ada analogi. Oke, kita masuk di materi yang pertama yaitu sinonim. Ada yang tahu sinonim itu apa? Oke, silakan. Sinonim persamaan kata. Oke, persamaan kata. Ada yang lain? Persamaan apa? Oke, sinonim persamaan. Ya, ada yang mau menjawab lagi silakan kalau ada yang mau menjawab ya. Jadi persamaan. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi sinonim itu yang lebih tepat adalah persamaan maknanya. Jadi makna kata. Oke, jadi kadang ada katanya sama tapi maknanya berbeda ya. Oke, kita masuk di, nah ini dia sinonim. Nah, jadi kenapa sih tes sinonim ini ada di materi tes TPB? Salah satunya yaitu tes ini ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip. Sekaligus mengukur wawasan sejauh mana Anda dapat mengetahui kata-kata yang artinya sama. Ya, jadi seperti tadi ya bahwa sinonim itu atau makna yang sama. Oke, dan tugas Anda dalam mengerjakan tes ini adalah mencari arti kata yang sama atau mirip dengan kata yang tersedia. Nah, jadi adik-adik di sini nanti diminta untuk mencari
kata yang maknanya sama atau hampir sama. Oke, jadi diingat ya, yang dicari adalah yang maknanya sama. Nah, biasanya eh, ada beberapa kata-kata yang asing atau kata-kata mungkin yang adik-adik belum pernah dengar. Nah, itu makanya di sini di verbal ability adik-adik diminta untuk memperkaya eh, kosakata atau memperkaya dari kata-kata yang harus adik-adik simpan. Oke, selanjutnya kita ada contoh. Nah, silakan nanti yang bisa menjawab ya. Oke, nah ini ada contoh. Contoh nomor 1 itu ada bonafit. Oke, bonafit ini memiliki persamaan arti kata dengan kata apa? A. Terpercaya. B. Bertahan. C. Kuat. Atau D. Senior. Apa ini? Biasanya banyak yang menggunakan kata ini ya. Bonafit. Oke. Ayo yang mau menjawab silakan. Ini ada siapa saja ini? Nah, kata bonafit itu apa artinya? Persamaan dengan ada yang bisa menjawab silakan. Oke, nggak usah ragu, nggak usah salah ya. Jadi biar kita juga bisa latihan. Nah, silakan yang mau menjawab untuk kata bonafit ini memiliki persamaan makna dengan kata apa? A, B, C, atau D? Oke, biasanya banyak dipakai dengan apa? Misalnya eh, sekolah itu bonafit, kemudian perusahaan bonafit, kemudian ya biasanya berkaitan dengan sesuatu lembaga dan eh, ya sesuatu lembaga, instansi, perusahaan dan lain sebagainya. Oke, apa ini arti kata bonafit? Ini ada Brian Ziada. Brian Ziada ada? Ada, Bu. Ya. Silakan dijawab nomor 1 bonafit ini persamaan kata dengan Terpercaya, Bu. oke ya terpercaya. Jadi bonafit ini memiliki persamaan makna dengan kata terpercaya. Nah, biasanya kalian kan sering dipakai nih kata-kata ini misalnya eh, Pak Pak Wito bekerja di perusahaan yang bonafit, berarti perusahaan itu perusahaan yang terpercaya. Atau kadang sekolah saya sekolah yang bonafit seperti itu. Nah, itu terpercaya. Jadi sudah memiliki kepercayaan yang besar dan itu kualitasnya sudah teruji. Oke. Selanjutnya nomor 2 ada kleptofobia. Oke, apa ini kleptofobia? Takut Oke, pencurian. takut pencurian. Oke, iya. Jadi untuk kleptofobia ini bisa dari dua kata ya, itu klepto dan fobia. Nah, klepto sendiri ini artinya adalah tindakan mencuri atau pencurian. Nah, fobia ini salah satu gangguan atau salah satu penyakit dari psikologis, yaitu ketakutan. Nah, jadi ini biasanya kalian dipakai untuk sesuatu, misalnya si A fobia, si B fobia gelap, fobia keramaian. Nah, itu fobia artinya adalah ketakutan. Nah, berarti kleptofobia ini memiliki persamaan makna dengan takut pencurian. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada kata yang itu eh, di apa dipakai atau terdiri dari dua kata, nah kalian silakan bisa dipecah dulu
sesuai dengan arti kata masing-masing. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini untuk sinonim ya, sudah tahu. Nah, selanjutnya untuk antonim. Oke, apa itu antonim? Ada yang bisa menjawab apa itu antonim? Lawan kata. Lawan kata. Lawan makna kata. Oke, lawan makna kata. Nah, kita akan lihat. Nah, tes antonim. Nah, tes antonim ini ditunjukkan untuk mengetahui kebenaran secara terbalik. Nah, kalau tadi kan kita sejalur ya, sejajar. Nah, ini kebenaran yang secara terbalik. Bahwa seseorang mengetahui suatu benar atau salah tidak hanya secara fenomenologis, tetapi dapat juga secara dialektis. Nah, tujuan dari tes antonim ini adalah untuk mengenal relasi dari kata-kata itu. Nah, jadi tujuannya adalah kalian mengenal relasi, mengenal apa kata-kata atau sesuatu itu bukan hanya secara fenomenologis, tetapi juga secara dialektis. Bahwa di sini ada loh kata-kata yang memang eh, berseberangan maknanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di soal antonim. Oke, ini contoh soal antonim. Nah, ini ada yang pertama adalah absurd. Oke, apa itu absurd? Oke, silakan yang bisa menjawab. Ardan ada Ardan? Oke, D. Ardan, halo. Kata absurd. Absurd mungkin masuk akal. Oke, absurd itu masuk akal. Nah, kalau absurdnya sendiri itu adalah apa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Oke, jadi misalnya ada yang bisa membuat contoh kalimatnya dari kata absurd? Film itu sangat absurd. Oke, film itu sangat absurd. Oke, karena film juga ini ya tidak semuanya diambil dari realita. Kayak misalnya eh, perilakunya atau misalnya ya perilakunya biasanya kayak perilaku si A itu absurd jadi tidak masuk akal seperti itu. Oke, atau misalnya kejadian kejadian atau tragedi yang terjadi di suatu daerah tersebut itu absurd, jadi tidak masuk akal. Atau fenomena-fenomena yang absurd, fenomena yang tidak masuk akal seperti itu. Oke, jadi absurd itu adalah tidak masuk akal. Nah, berarti antonim atau lawan katanya adalah masuk akal. Oke, selanjutnya nomor 2 ada kata canggih. Oke, ada yang mau menjawab silakan. Oke, kita akan melihat seberapa eh, penguasaan verbal dan seberapa keaktifan dari adik-adik ya. Oke, ayo kata Kuno, Bu, canggih. kuno. Canggih itu kuno. Hmm. Betul, canggih itu kuno. Benar nggak? Antonim dari kata canggih adalah kuno. Ada jawaban lain? Silakan kalau yang punya jawaban lain mungkin ada versi lain. Oke. Apa itu canggih? Ya. Oke, canggih itu adalah apa? Terbarukan atau ini ya berarti lawan katanya adalah kuno. Oke, selanjutnya kita akan masuk di materi analogi. Nah, apa yang dimaksud dengan analogi? Oke, analogi. Analogi kata ya. Kita akan masuk di analogi kata. Apa sih itu analogi kata?
Ada yang bisa menjawab analogi kata itu apa? Hubungan Biasanya kata hubungan antar kata. antar kata. Oke, ada yang lain? Hubungan antar kata. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu analoginya. Hubungan atau kesamaan antar kata. Oke, hubungan atau kesamaan antar kata. Oke, kita cek ya. Nah, namanya analogi kata. Nah, analogi kata ini tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda dapat melihat kesamaan pola. Jadi analogi itu adalah pola, kesamaan atau hubungan pola kata. Nah, setiap kata itu memiliki pola. Nah, di analogi itu kata-kata itu memiliki pola dan adik-adik nanti harus menjawab mana dari kata-kata tersebut yang polanya sama. Kemudian menarik makna dan fungsi kata yang diminta. Nah, tes ini ditujukan untuk melihat pemahaman Anda terhadap hubungan antar kata. Oke, jadi tujuannya adalah dari pola itu akan membentuk suatu hubungan antar kata. Oke, selanjutnya kita akan masuk di contoh analogi kata. Oke. Ini contoh dari analogi kata. Kurang ini enggak? Oke. Kurang jelas? Ya, di sini ada kata, contohnya ada gudang sama dengan barang. Oke, sama dengan apa? Ya, kita harus cari polanya dulu ya. Nah, yang pertama adalah kalian ketika mengerjakan soal analogi itu kalian biar lebih cepat menjawab adalah kalian harus tahu pola dari kata tersebut itu membentuk pola atau memiliki pola apa. Oke, karena ada beberapa kata kalau kalian tidak tahu polanya itu bisa salah ya. Jadi yang pertama harus tahu adalah kalian harus tahu dulu pola yang diminta atau pola yang digunakan dalam soal itu adalah pola apa. Oke, ada nomor satu contohnya adalah ada gudang, kemudian sama dengan barang. Nah, itu kata tersebut itu memiliki pola yang sama dengan kata apa? A. Lama, baru. B. Buku perpustakaan. C. Bank deposit. D. Bangunan antik. C. Bank deposit. Bank deposit. Oke, kenapa bisa jawab C? Bisa dijelaskan biar teman-teman yang lain tahu ya. Oke, polanya apa? Jadi itu kayak kata pertamanya itu bisa dibilang itu ruangannya dan kata keduanya itu isinya. Oke. Ada yang lain? Oke, udah betul ya, C. Ada yang lain? Mungkin ada yang punya gambaran lain, pola lain, atau ada yang punya jawaban lain? Tempat menyimpan. Tempat menyimpan. Oke, terus? Oke, ya betul ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, bank dan deposit. Nah, polanya adalah gudang ini adalah tempat atau sesuatu tempat yang dipergunakan untuk menyimpan sesuatu. Oke. Nah, kemudian barang. Barang itu adalah eh, apa ya? Barang atau benda yang itu tempatnya disimpan di gudang. Nah, sama dengan nomor C itu bank. Bank itu adalah tempat atau suatu tempat yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Uangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk deposit. Nah, jadi ini ya apa harus tahu polanya bahwa ini ada tempat, kemudian ada sesuatu yang disimpan di tempat tersebut. Nah, sama dengan C ada tempat, kemudian yang kedua adalah barang atau sesuatu yang berada di tempat tersebut. Oke. Nah, sebetulnya untuk C itu eh, bisa betul kalau kata-katanya dibalik. Nah, jadi yang B itu betul, tapi kata-katanya kalau dibalik. Jadi perpustakaan dan
buku. Nah, kalau yang B, buku dan perpustakaan itu meskipun sama kata-katanya atau katanya, nah itu tidak pas karena polanya berbeda. Oke. Nah, kemudian nomor 2 ada guru sekolah. Oke. Kira-kira nomor 2 mana yang polanya sama? B. B, petani ladang. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Aku bisa. Oke. Karena kita bisa menganggap guru itu sebagai pekerjaan. Nah, sekolah itu tempat ia bekerja. Sama juga petani. Petani itu sebuah pekerjaan dan ladang itu yang tempat untuk bekerjanya. Gitu. Oke, ya, terima kasih Dek Vanessa ya. Iya, betul. Jadi guru itu adalah profesi atau pekerjaan seorang. Nah, guru itu kerjanya di mana? Di sekolah. Nah, berarti yang sama itu yang mana? Yang C, petani. Itu profesi. Anjas. Nah, petani itu tempatnya di mana ketika bekerja? Petani itu tempatnya di ladang. Oke. Kemudian ada yang bisa menjelaskan jawaban yang D? Ada nggak? Oke, ada penyanyi dan suara. Ini polanya apa? Oke, ini tidak ada hubungannya dengan nomor 2 ya. Jadi saya tanya yang D. Kira-kira kalian tahu nggak polanya apa? Yang D. Yang D ada yang tahu polanya? Kata pertama itu profesi, kata Hmm, kedua itu yang bidang yang harus dikuasai. bidang yang harus dikuasai. Oke. Hmm, boleh sih, tapi ada yang lebih tepat lagi. Oke, ada lagi. Itu profesi yang kata kedua itu sesuatu yang dipakai pada profesi di kata pertama. Oke, ya bagus ya, bagus sekali. Jadi yang pertama adalah profesi. Nah, profesinya apa? Penyanyi. Nah, sesuatu yang dipakai atau alat atau kemampuan dari penyanyi itu berkaitan dengan suara. Nah, jadi nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan ini. Oke, contohnya misalnya nanti ada eh apa ya? Apa misalnya? Oke, misalnya nanti selain penyanyi, contohnya misal kayak gitaris dan lain sebagainya. Jadi profesi yang itu apa sih profesi penyanyi itu berarti dia berkaitan dengan suara atau dia menghasilkan karyanya melalui suara. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk di Nah, ini kita masuk di tipsnya ya. Oke, jadi nanti biar adik-adik di sini cepat untuk memahami. Yang pertama adalah ada beberapa tips yang bisa adik-adik kerjakan dan bisa adik-adik pakai untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan verbal ability. Nah, yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan di awal, kalian harus memperbanyak kosakata. Nah, karena bisa jadi kata-kata yang disampaikan atau kata-kata yang berada di soal itu adalah kata-kata baru atau mungkin kata-kata Latin, kata-kata dari bahasa Inggris, bahasa Belanda atau bahasa Yunani. Nah, itu dipakai untuk eh, menjadi sebuah pertanyaan. Nah, makanya kalian harus tahu eh, kata-kata ini dari mana, kata-kata ini maknanya apa. Nah, yang pertama adalah harus memperbanyak kosakata. Nah, mungkin nanti kalian bisa setiap hari cobalah cari, misalnya satu hari 5 saja, 5 sinonim dan 5 antonim. Nah, nanti kalian buat di satu buku. Satu buku itu ya adalah kumpulan atau seperti bank ya, bank kumpulan soal-soal atau kumpulan sinonim, kumpulan antonim. Nah, setelah kalian punya, kalian kumpulkan, kemudian kalian pelajari agar kalian tidak
lupa. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi perbanyak kosakata. Latihan. Atau misalnya kalian menemukan kata-kata baru dari internet atau mungkin dari eh, apa ya, dari mungkin dari kata-kata atau dari buku dan lain sebagainya. Nah, oh ini ada kata-kata baru. Nah, kalian belum paham. Silakan kalian tulis. Kemudian nanti dipelajari ini maknanya apa. Nah, kalian cari persamaan dan lawan katanya. Oke. Kemudian coba hafalkan minimal 10 kata dalam sehari. Nah, di sini boleh kalian 5 atau 10. Kalau misalnya kalian bisa 10, eh, lebih bagus ya. Jadi 10 sinonim, 10 antonim, 10 analogi. Nah, itu nanti bisa dapat 30. Kemudian hari berikutnya silakan nanti di apa, hafalkan lagi, dicatat lagi seperti itu. Oke. Kemudian kosakata dapat dicari dalam kamus besar bahasa Indonesia atau sumber lain yang terpercaya. Nah, jadi misalnya kalian apa ya, eh, bingung, oh ini kata ini maknanya apa sih, kemudian kosakata ini maknanya apa, artinya apa. Nah, silakan kalian nanti bisa cari di kamus, di KBBI atau di sumber-sumber lain. Nah, sekarang kan juga ada banyak kan di internet digital. Nah, silakan nanti adik-adik bisa searching-searching. Oke, selanjutnya, jika tidak mengetahui suatu sinonim dari kata dalam soal, lihat jawaban dan kelompokkan sesuai arti terdekat. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi, misalnya adik-adik ini tidak mengetahui suatu sinonim dari kata dalam soal. Nah, kemudian kalian bisa lihat jawabannya. Jawaban itu kalian kelompokkan dan kalian sesuaikan dengan arti-arti terdekat. Nah, maka nanti akan ada satu jawaban yang itu bisa kalian temukan. Nah, jadi itu ya, kalau kalian bingung, ada 4 jawaban, bingung nih yang mana. Nah, kalian kelompokkan satu-satu. Jawaban A, B, C, D. Kalian kelompokkan sesuai dengan arti yang terdekatnya. Nah, baru nanti kalian akan menemukan jawabannya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, jika terdapat suatu kata yang berbeda sendiri, nah kemungkinan besar itulah jawabannya. Nah, jadi biasanya kalau ternyata dari soal tersebut kemudian ada eh, kata-kata atau jawabannya itu berbeda sendiri, nah kemungkinan besar itu adalah jawabannya. Tapi tidak saklek atau tidak selalu pasti itu jawabannya. Nah, makanya adik-adik nanti harus tetap cross-check kembali. Oke. Kadang ada yang mengecoh kata-katanya. Oke, kemudian jangan terkecoh dengan kata-kata yang memiliki bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan kata dalam soal. Nah, jadi biasanya ada kata yang bunyinya hampir sama atau tulisannya hampir sama. Mungkin ini biasanya kalau di sinonim. Nah, paling banyak ditemukan di sinonim. Ketika kalian menemukan kata-kata tersebut, nah, kadang, oh ini kok hampir sama ya, oh mungkin ini. Atau ada sasi-sasinya, atau misalnya seperti eh, ada akhirannya, kemudian ada imbuhannya apa. Nah, oh kayaknya mungkin ini. Nah, itu belum tentu. Jadi, eh, belum tentu yang bunyinya sama atau katanya hampir sama itu adalah jawabannya. Oke. Kemudian, dalam soal psikotes verbal, pahami makna sebuah kata dan tentukan sinonim atau antonimnya. Nah, nanti ketika kalian menjawab psikotes dalam verbal itu, kalian harus paham makna sebuah kata ini apa. Nah, kemudian kalian coba tentukan, oh sinonimnya ini apa ya, antonimnya itu apa ya. Nah, itu akan membantu adik-adik dalam menjawab. Nah, nilai plusnya adalah adik-adik selain tahu itu sinonimnya, adik-adik juga akan tahu itu antonimnya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, jika terdapat kata yang sudah familiar tetapi tidak yakin dengan artinya, coba gunakan kata tersebut dalam kalimat. Lalu perkirakan artinya. Nah, misalnya di satu soal itu
Ada kata-kata saya tuh kayaknya tuh selalu denger deh kata-kata ini kayak familiar, kayak sering saya dengar, tapi apa ya artinya? Mungkin adik-adik belum paham artinya, tapi saya tuh selalu dengar, jadi sering dengar kata ini. Nah, coba kalian gunakan dalam sebuah kalimat. Nah, karena terkadang kalau kata itu hanya sendiri, itu kalau tidak tahu itu akan rancu. Jadi kalian akan bingung ini artinya apa sih. Nah, kemudian untuk memudahkan itu kalian silakan bisa digabungkan atau dibuat dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat. Nah, baru ketika kata itu menjadi sebuah kalimat itu akan tahu arah artinya. Nah, kemudian perkirakan artinya. Oh, kayaknya digabung dengan kalimat ini, kemudian oh artinya ternyata ini. Nah, kalian perkirakan artinya. Oke, jadi itu untuk antisipasi ketika adik-adik mengalami kebingungan untuk mengartikan makna kata yang ada di jawaban. Oke, atau misalnya di soal sinonim ya. Oke, ya. Eh, oke, jadi di soal sinonim atau antonim itu kadang kalau adik-adik bingung, adik-adik misalnya eh, ini apa ya arti katanya. Nah, kalian bisa menggunakannya kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, baru nanti adik-adik dicari artinya atau yang mendekati. Oke, selanjutnya jika terdapat kata dalam bahasa asing, nah terjemahkan dalam bahasa asing, kemudian artikan. Nah, jadi jika adik-adik nanti ada kata-kata dalam bahasa asing, kemudian diterjemahkan, ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, adik-adik nanti bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian artikan. Nah, baru kalian cari maknanya. Nah, di sini berarti adik-adik dituntut untuk menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Nah, karena ada beberapa soal itu yang mengambil kata-katanya dari bahasa. Oke, jadi harus paham ya. Oke, kemudian fokus dan perhatikan perintah soal. Nah, ini biasanya yang sering keliru atau sering tertukar adalah kurangnya fokus dalam memperhatikan perintah soal. Nah, karena antara sinonim dengan antonim itu biasanya hampir sama, jadi adik-adik harus tahu bahwa soal yang diminta itu adalah berkaitan dengan apa. Soal tersebut itu menanyakan apa? Menanyakan antonim atau menanyakan sinonim. Nah, kalau tidak fokus misalnya soalnya yang ditanyakan antonim, karena tidak fokus di perintah soalnya, adik-adik menjawabnya sinonim atau soalnya sinonim, adik-adik menjawabnya antonim. Nah, jadi yang penting adalah harus fokus perintahnya apa agar tidak salah dalam mengerjakan. Oke. Kemudian terkadang pada soal psikotes antonim terdapat kata yang sepadan sehingga membuat terkecoh. Nah, begitu pula pada soal sinonim. Nah, biasanya itu ada soal-soal yang menjadi pengecoh atau jawaban-jawaban pengecoh. Nah, kalian harus paham soal-soal atau kata-kata yang menjadi pengecoh itu yang mana. Nah, itu biasanya hampir mirip katanya itu, kata-katanya atau maknanya itu hampir mirip. Jadi biasanya kadang ada jawaban itu kan 4. Nah, kadang ada jawaban pengecoh yang itu hampir mirip, tetapi itu sudah mirip, hampir mirip, cuma kurang tepat. Nah, itu adik-adik harus paham bahwa terkadang ada soal-soal kata-kata yang menjadi pengecoh, baik di soal antonim maupun di soal sinonim. Oke. Nah, kemudian tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Nah, setelah kalian sudah menetapkan strateginya, kemudian sudah berusaha, nah, jangan lupa kalian juga tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Nah, tambahan lagi, jaga kesehatan, kemudian jaga kondisi dan usahakan selalu fit
selanjutnya nanti kalau misalnya adik-adik sehat, itu insya Allah mengerjakan itu tidak ada beban atau bisa fokus untuk mengerjakan. Nah, kalau kondisinya kurang fit, itu kan eh, agak kurang maksimal seperti itu mengerjakannya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang itu memecah konsentrasi atau memecah fokus. Nah, makanya nanti ketika mau tes, misal adik-adik tesnya besok pagi. Nah, malamnya itu kalian jangan gunakan untuk full belajar sampai dini hari atau misalnya sampai subuh. Nah, baru belum tidur. Karena takut misalnya nanti belum sempat belajar. Nah, belajarnya mulai dari jauh-jauh hari, kalian dicicil belajarnya, dikredit belajarnya. Setiap ada waktu ya cobalah untuk latihan soal atau misalnya eh, memperbanyak kosakata. Nah, nanti kalau adik-adik itu sudah ikut bimbel ini kan kalian akan tahu nih eh, di bimbel ini tidak maksudnya bukan bukan satu-satunya kayak oh saya masuk bimbel ini pasti. Nah, tapi kalau adik-adiknya tidak mau apa belajar juga susah ya. Jadi kita harus saling kerjasama. Nah, saling belajar, kemudian yakin dan berdoa, insya Allah dari gambaran-gambaran yang ada di materi ini, adik-adik bisa mencari dan bisa latihan. Jadi ayo latihan soal-soal yang kemarin dikasih oleh narasumbernya, apa sih latihan. Nah, kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang memang belum paham atau perlu didiskusikan, silakan ketika pertemuan dengan narasumber, adik-adik bisa tanya, adik-adik bisa mengkonfirmasi kira-kira apa ya ini ada soal seperti ini itu maksudnya bagaimana atau cara menjawabnya seperti apa atau saya belum paham tentang materi ini tentang ini nggak apa-apa adik-adik ditanyakan saja seperti itu. Oke, jadi itu ya, jangan lupa berdoa. Oke, selanjutnya, nah ini untuk oleh-oleh ya, jadi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada 1, 2, 3 soal sinonim.